Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PPL SMA Negeri 1 Gresik akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual PPDB topik 3 mengenai mengulas asesmen di ruang kelas. Berikut anggota kelompok kami. Saya Farihatul Hilmiah. Saya Ervina Jamil. Saya Sali Rawani. Saya Elsa Nurwahyunita. Saya Rara Astrea. Dan saya Zatira Nadia Rahma. Di sini kami akan mengulas asesmen di ruang kelas pada mata pelajaran matematika tingkat lanjut kelas 11 fase F+. Untuk capaian pembelajarannya yaitu peserta didik dapat melakukan operasi aljabar pada matriks dan menerapkannya dalam transformasi geometri. Dari capaian pembelajaran tersebut diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Di sini ada 10 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menemukan konsep refleksi dalam bentuk matriks. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah transformasi refleksi dalam bentuk matriks. Yang ketiga, peserta didik dapat menemukan konsep translasi dalam bentuk matriks. Yang keempat yaitu peserta didik dapat menyelesaikan masalah transformasi translasi dalam bentuk matriks. Untuk yang kelima, peserta didik dapat menemukan konsep dilatasi dalam bentuk matriks. Kemudian yang keenam yaitu peserta didik dapat menyelesaikan masalah transformasi dilatasi dalam bentuk matriks. Untuk yang ketujuh yaitu peserta didik dapat menemukan konsep rotasi dalam bentuk matriks. Yang kedelapan, peserta didik dapat menyelesaikan masalah transformasi rotasi dalam bentuk matriks. Kemudian untuk yang kesembilan yaitu peserta didik dapat menemukan konsep komposisi transformasi geometri dalam bentuk matriks. Kemudian untuk tujuan yang terakhir yaitu peserta didik dapat menyelesaikan komposisi transformasi geometri dalam bentuk matriks. Lalu untuk materi ajarnya yaitu transformasi geometri. Kemudian jenis asesmennya yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Kemudian bentuk asesmennya untuk asesmen formatif berbentuk LKPD, lalu asesmen sumatif itu soal tes tertulis dalam bentuk esai. Baik, kita masuk pada pertanyaan pertama. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahap perkembangan peserta didik? Nah, bagian asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik yaitu terdapat pada asesmen formatif, yakni terdapat pada aktivitas-aktivitas yang disajikan dalam lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, LKPD ini difokuskan pada untuk mengukur pemahaman dan penerapan konsep matematika yang terdapat pada materi transformasi geometri. Nah, pada aktivitas di LKPD sudah disesuaikan dengan tahapan perkembangan peserta didik, yaitu pada kelas 11 yang rata-rata peserta didik berusia 16-17 tahun itu berada pada tahapan operasional formal. Pada tahapan ini, peserta didik mampu berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide yang terdapat pada pikirannya tanpa adanya manipulasi konkret. Nah, hal ini terlihat dari aktivitas dalam LKPD yang menuntut peserta didik untuk menggeneralisasi pola guna menemukan suatu konsep. Nah, bagian dari asesmen formatif yang memiliki kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik dapat dilihat pada aktivitas 2 dengan tujuan pembelajaran yaitu menemukan konsep rotasi dengan pusat 0,0. Nah, di situ disajikan beberapa tabel. Peserta didik diminta untuk menentukan titik awal, kemudian menentukan pula titik bayangan yang dihasilkan setelah rotasi. Nah, dari beberapa titik-titik yang dihasilkan itu, kemudian peserta didik diminta untuk melakukan generalisasi dari pola yang sudah didapatkan tadi. Nah, dari situ, peserta didik dapat menghasilkan kesimpulan matriks apa yang bersesuaian dengan transformasi rotasi. Nah, selain asesmen formatif, bagian asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik yaitu pada asesmen sumatif. Nah, hal ini bisa dilihat pada instrumen
asesmen yang digunakan. Instrumen yang digunakan yaitu berupa tes tertulis. Nah, tes tertulis ini difokuskan untuk mengukur pemahaman dan penerapan konsep matematika pada materi transformasi geometri. Nah, tes tertulis ini disesuaikan dengan tahapan perkembangan peserta didik, yaitu berupa operasional formal. Hal ini terlihat dengan adanya bentuk soal isai yang membutuhkan kemampuan berpikir kritis dan analitis oleh peserta didik. Asesmen sumatif yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik dapat dilihat pada bentuk soalnya. Nah, ini bisa dilihat salah satunya terdapat pada soal nomor 10. Di soal nomor 10 ini disajikan suatu permasalahan, yakni suatu titik itu akan direfleksikan sebanyak 2 kali, kemudian dirotasikan. Nah, di situ peserta didik diminta untuk menentukan titik awalnya. Dari soal ini, peserta didik tidak bisa langsung menentukan jawaban, melainkan harus bisa berpikir kritis, berpikir analitis bagaimana cara menentukan langkah yang tepat untuk menentukan titik awal jika diketahui titik bayangannya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik. Jadi, pada asesmen formatif yang digunakan itu sudah menunjukkan kesesuaian dengan perkembangan lingkungan budaya peserta didik. Hal ini bisa dilihat pada aktivitas 1 dalam LKPD yang dikaitkan dengan aspek lingkungan budaya, yaitu kincir air tambak udang yang berada di daerah Gresik. Namun, LKPD tersebut belum menunjukkan kesesuaian dengan karakteristik peserta didik karena guru belum merancang LKPD tersebut sesuai dengan minat, gaya belajar, atau karakteristik peserta didik. LKPD tersebut hanya disesuaikan dengan perkembangan kognitif dan lingkungan budaya peserta didik. Selain asesmen formatif, asesmen sumatif yang digunakan juga belum disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan perkembangan lingkungan budayanya. Hal ini dikarenakan kurangnya referensi soal pada materi transformasi geometri yang berkaitan dengan aspek budaya peserta didik. Soal-soal yang diberikan hanya berupa soal-soal umum seperti berikut, dan asesmen yang diberikan juga disamaratakan untuk semua peserta didik, tidak dibedakan berdasarkan karakteristik peserta didik yang terdapat di kelas tersebut. Selanjutnya, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Pada asesmen formatif, belum menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik karena aktivitas di LKPD didesain sama untuk setiap kelompok. Seharusnya, LKPD didesain berbeda berdasarkan kesiapan belajar dari peserta didik. Bagian asesmen sumatif yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik, yaitu soal-soal yang diberikan terdiri dari berbagai tingkat kesulitan, mulai dari mudah, sedang, dan juga sulit. Adapun komposisinya yaitu 20% soal dengan tingkat kesulitan mudah, 60% sedang, dan 20% sulit. Teman-teman bisa dilihat untuk tampilan soal tes yang digunakan. Terdapat 10 soal esai yang berupa soal aplikasi atau penerapan dari materi transformasi geometri. Untuk soal nomor 1 dan 2 merupakan soal dengan kategori mudah. Untuk nomor 3-8 merupakan soal dengan kategori sedang, dan untuk 2 nomor terakhir, yaitu soal 9 dan juga 10 merupakan soal dengan kategori sulit. Sebetulnya tidak ada panduan khusus mengenai komposisi tingkat kesulitan soal yang digunakan dalam merancang instrumen asesmen sumatif. Guru dapat menggunakan komposisi tingkat kesulitan soal yang lain disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Widoyoko menyatakan bahwa tingkat kesulitan soal yang baik dalam suatu tes adalah 25% soal mudah, 50% soal sedang, dan 25% soal sulit. Atau di sini kita bisa melihat komposisinya yaitu 1:2:1. Atau dalam kondisi lain, guru juga bisa menggunakan komposisi tingkat kesulitan soal 3:4:3.
dengan 3 soal dengan tingkat kesulitan mudah, 4 soal tingkat kesulitan sedang, dan 3 soal dengan kategori sulit. Agar soal yang dirancang tidak semuanya dalam bentuk aplikasi atau penerapan, guru dapat merancang soal dengan mempertimbangkan level kognitifnya. Sebagai contoh, 10-15% berupa soal penalaran, 50-60% berupa soal aplikasi atau penerapan, dan yang terakhir 25-30% berupa soal pengetahuan dan pemahaman. Nah, selanjutnya pertanyaan nomor 4 yaitu bagaimana dari asesmen tersebut yang menunjukkan keselarasan bahwa sudah memberikan ruang peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Nah, pada bagian yang sudah memberikan ruang peserta didik untuk memberikan umpan balik adalah pada bagian asesmen formatif, yaitu pada bagian pengetahuan diri yang ada di LKPD. Peserta didik pada bagian ini akan menuliskan masing-masing peran mereka dalam diskusi kelompok dan sejauh mana pemahaman yang mereka dapatkan dalam proses pembelajaran. Nah, berikut adalah tampilan pada bagian pengetahuan diri yang ada pada LKPD. Nah, hal ini sesuai dengan aspek pemahaman menurut Wiggins dan McTighe pada bagian pengenalan diri dan refleksi diri, di mana siswa memahami diri sendiri yang menjadi kekuatan, area yang perlu dikembangkan, serta proses berpikir dan emosi yang terjadi secara internal. Nah, sedangkan pada bagian asesmen sumatif ini belum sesuai, karena pada bagian asesmen sumatif itu tidak terdapat pengetahuan diri yang berfungsi untuk pemberian umpan balik peserta didik. Untuk pertanyaan yang terakhir yaitu, jika Anda menjadi guru di dalam kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya serta karakteristik peserta didik, serta kemampuan peserta didik. Tuliskan pendapatmu secara lengkap. Jika kami menjadi guru di dalam kelas tersebut, hal yang ingin kami tingkatkan untuk memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya serta karakteristik peserta didik, serta kemampuan peserta didik, yaitu meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Untuk yang pertama, yaitu melakukan asesmen awal yang komprehensif. Kami akan melakukan asesmen awal yang mencakup aspek kognitif seperti pengetahuan dasar dan kemampuan berpikir peserta didik, serta asesmen awal non-kognitif seperti motivasi, minat, sikap, dan keterampilan peserta didik. Asesmen ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan belajar peserta didik serta untuk mengetahui karakteristik peserta didik. Untuk yang kedua yaitu merancang LKPD dengan diferensiasi. Aktivitas-aktivitas dalam LKPD dibuat secara berbeda untuk setiap kelompoknya berdasarkan hasil asesmen awal yang telah dilakukan. Yang ketiga yaitu mengintegrasikan budaya lokal dengan asesmen. Aktivitas LKPD akan disesuaikan dengan lingkungan budaya peserta didik untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik. Contohnya, peserta didik diberikan suatu gambar motif batik khas Gresik dengan elemen-elemen geometris pada bidang kartesius. Lalu peserta didik diminta untuk menentukan koordinat baru setelah dilakukan rotasi dengan titik pusat dan sudut yang telah ditentukan.